Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada saya agar saya dapat mempresentasikan hasil skripsi saya ini. Sebelum saya melanjutkan, saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Melisandi, BP 140398. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada pembimbing 1 saya Ibu Firna Yanila Eskom Mkom dan pembimbing 2 saya Bapak Agi Pramana Gusman Eskom Mkom. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya ini yang berjudul Rancang Bangun Sistem Pelayanan Publik pada Polsek Padang Barat berbasis web dengan PHP dan database MySQL. Pendahuluan. Kepolisian bidang SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, mempunyai fungsi yang diantaranya melayani pengaduan masyarakat yang terkena tindak kriminalitas, yaitu seperti laporan, penipuan, perampokan, penggelapan, pencurian, penghilangan barang berharga, dan sebagainya. Karena tingginya keluhan masyarakat, pada saat ini, masyarakat sangat membutuhkan pelayanan yang cepat di bagian SPKT. Karena SPKT merupakan ujung tombak pelayanan kepolisian dalam memberikan pelayanan pada masyarakat untuk peningkatan dan memudahkan pelayanan yang diperlukan di perangkat lunak. Rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis membuat perumusan masalah yang dijelas supaya tugas akhir ini sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Di rumusan masalah dalam tugas akhir adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana merancang dan membangun sistem pelayanan publik agar dapat diimplementasikan sehingga memudahkan dalam melakukan SPKT pada Polsek Padang Barat. 2. Bagaimana cara untuk mempermudah pekerjaan pihak Polsek Padang Barat dalam melakukan proses pembuatan laporan secara komputerisasi. 3. Bagaimana cara menyajikan informasi SPKT secara optimal dan ditampilkan dalam bentuk website. 4. Bagaimana proses pengolahan data yang sedang berjalan pada Polsek Padang Barat. 5. Bagaimana mengimplementasikan sistem pelayanan publik yang dibangun pada Polsek Padang Barat agar dapat dipergunakan semestinya. Hipotesa merupakan dugaan sementara atau pemecahan masalah yang bersifat sementara di mana akan dibuktikan dengan hasil penelitian yang akan dilakukan berdasarkan rumusan masalah di atas. Maka penulis dapat mengemukakan hipotesis sebagai berikut. 1. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan dan membantu Polsek Padang Barat dalam proses SPKT. 2. Diharapkan dalam penggunaan aplikasi ini dapat membantu masyarakat untuk melakukan pengaduan dan pemohon pada pihak polisi. 3. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat meningkatkan mutu pada Polsek Padang Barat mengenai kualitas pemberian pelayanan kepada masyarakat. Batasan masalah. Agar tidak terjadi penyimpangan dalam laporan penelitian ini, maka diterapkan batas-batas terhadap sistem yang akan diteliti. Hal ini dimasukkan agar langkah-langkah pemecahan masalah tidak menyimpang. Adapun ruang lingkup penelitian diambil antara lain. Objek penelitian ini adalah Polsek Padang Barat. 2. Merancang web berbasis PHP dan MySQL yang memberikan informasi mengenai SPKT. Aplikasi web yang dikembangkan saat ini hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi media pelayanan. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut. 1. Memahami ilmu pengetahuan yang didapat sebagai acuan dalam menciptakan sebuah aplikasi pelayanan publik pada Polsek Padang Barat berbasiskan web. 2. Menganalisa kekurangan dari sistem yang lama dan mencari solusi dari kekurangan sistem tersebut. 3. Merancang sebuah aplikasi pelayanan publik yang dapat integrasi di web dan dapat beroperasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Metodologi penelitian. Identifikasi masalah, landasan teori, pengumpulan data, pengumpulan informasi, analis sistem, rancangan UML, rancang program, aplikasi, uji coba dan evaluasi, implementasi sistem, analisa dan perancangan sistem. Diagram di sini terdapat dua aktor, yaitu aktor admin dan aktor masyarakat.
Admin harus melakukan login terlebih dahulu agar dapat mengelola data petugas, data user, data laporan polisi, data laporan kehilangan, data laporan izin keramaian, data SKCK, data laporan polisi, laporan kehilangan, laporan izin keramaian, dan laporan SKCK. Sedangkan masyarakat harus melakukan login terlebih dahulu agar dapat mengentrikan laporan polisi, entry laporan kehilangan, entry laporan izin keramaian, dan entry data SKCK. Kelas diagram. Di sini terdapat beberapa tabel, yaitu tabel formulir, tabel registrasi, tabel laporan, tabel SKCK, tabel surat izin keramaian, tabel surat kehilangan, tabel petugas. Tabel formulir terhubung dengan tabel SKCK yang merupakan relasi one to one. Di dalam tabel formulir terdapat beberapa atribut, yaitu ID formulir, tanggal formulir, keperluan, nomor paspor, nomor identitas, foto, nama pasangan, umur pasangan, alamat pasangan, nama ayah, umur ayah, agama, nama ibu, umur ibu, kebangsaan ibu, alamat ibu, nama saudara kandung, umur saudara kandung, pekerjaan saudara kandung, dan riwayat sekolah. Dan terdapat 3 aksi, yaitu simpan, edit, dan hapus. Di dalam tabel SKCK terdapat beberapa atribut, yaitu ID SKCK, tanggal SKCK, tanggal sampai, rambut, tinggi, muka, tanda istimewa, kulit, rumus sidik jari, status, ID registrasi, ID formulir, dan ID petugas. Dan terdapat 3 aksi, yaitu simpan, edit, dan hapus. Tabel registrasi terhubung dengan tabel SKCK yang merupakan one to many. Tabel registrasi ada beberapa atribut di dalamnya, yaitu ID registrasi, tanggal registrasi, nomor identitas, nama pelapor, tempat lahir, agama, alamat, kota, nomor telepon, pekerjaan, jenis kelamin, status, kebangsaan, email, dan password. Dan terdapat 3 aksi, yaitu simpan, edit, dan hapus. Tabel registrasi terhubung juga dengan tabel surat izin keramaian yang merupakan one to many, yang mana di dalamnya ada atribut, yaitu ID surat izin keramaian, tanggal surat izin keramaian, organisasi, penanggung jawab, alamat, nomor telepon, tempat kegiatan, tanggal kegiatan, rangka, jumlah peserta, ID registrasi, dan ID petugas. Dan terdapat 3 aksi, yaitu simpan, edit, dan hapus. Tabel surat keterangan kehilangan, atributnya adalah ID surat keterangan kehilangan, tanggal surat keterangan kehilangan, waktu kejadian, tempat kejadian kehilangan, kejadian, status, ID registrasi, dan ID petugas. Dan terdapat 3 aksi, yaitu simpan, edit, dan hapus. Tabel laporan. Dalam tabel laporan ada beberapa atribut, yaitu ID laporan, tanggal kejadian, tempat kejadian, foto KTP, foto kejadian, status, ID registrasi, ID petugas. Yang terdapat 3 aksi, yaitu simpan, edit, dan hapus. Tabel laporan terhubung dengan tabel petugas, yang di dalamnya terdapat atribut ID petugas, nama petugas, pangkat, jabatan, satker, username, dan password. Yang terdapat 3 aksi, yaitu simpan, edit, dan hapus. Tabel petugas terhubung juga dengan tabel surat kehilangan yang merupakan one to many. Tabel petugas juga terhubung dengan tabel SKCK yang merupakan one to many. Diagram admin. Activity diagram admin harus menginputkan username dan password. Apabila benar, maka muncullah menu utama. Lalu dapat memilih menu seperti data petugas, data user, SPKT, data laporan polisi, data laporan kehilangan, laporan polisi, laporan kehilangan, laporan izin keramaian, dan laporan SKCK. Lalu apabila sudah, maka bisa logout. Activity diagram masyarakat. Masyarakat harus melakukan login terlebih dahulu dengan menginputkan username dan password. Apabila benar, maka muncullah menu utama. Lalu dapat memilih menu
entry laporan polisi, entry laporan kehilangan, dan entry data SKCK. Lalu apabila sudah selesai maka bisa melakukan logout. Kesimpulan: berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan berkenaan dengan hipotesa, yaitu 1. Aplikasi ini dapat membantu dan memudahkan Polsek Padang Barat dalam proses SPKT dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 2. Perancangan aplikasi SPKT dapat membantu masyarakat untuk melakukan pengaduan atau permohonan pada pihak kepolisian. 3. Penerapan aplikasi SPKT dapat meningkatkan mutu pada Polsek Padang Barat mengenai kualitas pemberian pelayanan kepada masyarakat. 4. Dengan adanya sistem pelayanan publik yang dibangun secara komputerisasi dapat mempermudah pekerjaan Polsek Padang Barat dalam memproses pengolahan data. 5. Penerapan aplikasi sangat mudah dipahami dan dimengerti dalam pengimplementasinya sehingga membuat kinerja lebih efisien. Hasil dari presentasi skripsi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.